Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Manchester United sepertinya harus mengubur keinginan untuk membeli Ousmane Dembele. Pasalnya pihak Barcelona tidak ingin melepas dan siap memberikan kontrak baru kepada Dembele. Walau performanya tidak cukup konsisten, Ousmane Dembele tetap jadi bidikan banyak klub. Sejauh ini ada Manchester United dan Juventus yang serius tertarik pada jasa pemain 23 tahun itu. Namun United dan Juventus harus siap kecewa, sebab Barcelona tidak akan melepas pemain yang pernah membela Rennes itu, sang pelatih Ronald Koeman, bahkan ingin dia bertahan lebih lama. Barcelona sendiri tengah melakukan negosiasi kontrak baru dengan Dembele. Nama Dembele menjadi salah satu pemain yang menjadi prioritas bagi Joan Laporta untuk mendapatkan kontrak baru. Ousmane Dembele belakangan tampil sangat bagus. Dembele telah mencetak 10 gol dan 4 assist di semua kompetisi. Catatan apik ini membuat Ronald Koeman merasa senang, tetapi masih punya catatan untuk Dembele. Skuad Manchester United binaan Ole Gunnar Solskjaer saat ini belum lengkap. Untuk sektor gelandang sendiri, pria berdarah Norwegia tersebut memiliki 2 dari nama yang benar-benar dibutuhkan. Seperti yang diketahui, Ole Gunnar Solskjaer menerapkan formasi 4-2-3-1 di Manchester United. Formasi tersebut memungkinkan dia untuk memainkan 3 pemain tengah sekaligus. Salah satunya berperan sebagai gelandang serang di belakang striker. Posisi tersebut sudah hampir pasti dipegang oleh Bruno Fernandes. 2 tempat di belakangnya kerap diperebutkan 5 pemain. Dalam format trio impian dikutip dari Daily Star, Ole Gunnar Solskjaer sudah punya 1 pemain yang dibutuhkan. Dia adalah Scott McTominay, yang dikenal sebagai salah satu jebolan akademi Manchester United saat ini. Lalu, siapa gelandang lain yang diharapkan Ole Gunnar Solskjaer bisa memperkuat The Red Devils musim depan? Dia adalah James Maddison yang sekarang memperkuat Leicester City. Setelah mendatangkan Bruno Fernandes, Manchester United selalu dikaitkan dengan pemain berumur 24 tahun tersebut, tapi upayanya menemui jalan buntu. Kegagalan Manchester United merekrut Maddison dikarenakan sang gelandang memilih memperpanjang kontraknya bersama The Foxes. Alhasil, mereka pun harus mencari opsi lain dan pilihannya jatuh kepada Donny van de Beek. Kalau nama ketiga itu adalah Maddison, maka kemungkinan besar Manchester United akan meleko Paul Pogba pada musim panas nanti. Toh pemain asal Prancis itu kerap mengutarakan niatnya membela klub lain di musim mendatang. Aksi Jesse Lingard bersama West Ham United cukup memukau belakangan ini, dan Gary Neville memprediksi kalau mantan klubnya Manchester United tertarik memulangkannya pada musim panas nanti. Tidak disangka, Jesse Lingard tampil gemilang bersama pasukan David Moyes. Ia sudah mencatatkan 6 gol dari 8 penampilan di Premier League. Salah satunya tercipta saat West Ham United menang atas Wolverhampton dengan skor 3-2. Gol tersebut diciptakan pada menit ke-6 lewat soloran yang gemilang. Sampai-sampai Gary Neville yang sekarang berprofesi sebagai pandit yakin kalau Manchester United kepincut untuk memilikinya kembali. Namun Neville memperingatkan Lingard bahwa dirinya takkan tampil secara reguler di Manchester United. Tetapi andai kata mentalnya sudah terasah untuk bersaing memperebutkan tempat di starting 11, Neville yakin Jesse Lingard bakal mendapatkannya. Kontrak peminjaman Lingard di West Ham United tidak melibatkan klausul pembelian di akhir musim. Sehingga kalau West Ham United ingin Lingard bermain di London Stadium lagi musim depan, mereka harus kembali bernegosiasi dengan The Red Devils. Klub Liga Amerika Serikat Atlanta United berhasil mendapatkan gelandang Manchester United Connor Stanley. Pemain 19 tahun itu akan bermain untuk tim kedua Atlanta United. Stanley bergabung ke Atlanta United dengan status pemain pinjaman, namun nantinya Connor Stanley akan pindah dengan permanen. Kontrak Stanley bersama MU akan habis pada akhir musim nanti. Setan Merah telah memutuskan untuk tidak menawarkan kontrak baru untuk Stanley. Dengan demikian, Stanley akan bisa menekan kontrak permanen bersama Atlanta dengan kontraknya dengan MU berakhir pada 30 Juni nanti.
Stanley menjadi rekrutan keempat sekaligus Atlanta United untuk tim keduanya. Ketiga pemain lainnya adalah Matthias Benitez, Darwin Matthews, dan Chris Allen. Gosip kepindahan Nikola Milenkovic ke Manchester United bakal menemui kegagalan. Pihak Setan Merah dilaporkan semakin yakin untuk tidak merekrut sang bek di musim panas nanti. Manchester United mulai meragukan kemampuan Milenkovic setelah melihat aksinya bersama timnas Serbia baru-baru ini. Di pertandingan kontra Republik Irlandia, ia tampil buruk. Ia membiarkan gawang timnya dibobol 2 kali di laga itu. Pada laga Serbia versus Portugal, ia tampil cukup buruk. Ia bahkan mendapatkan kartu merah di laga ini sehingga pihak MU mulai meragukan apakah ia sosok yang tepat untuk mereka. Laporan itu juga mengklaim bahwa Manchester United juga ragu merekrut Milenkovic karena harganya yang kemahalan. Sang bek kontraknya akan habis di musim panas tahun 2022. Namun Fiorentina dilaporkan membandrol sang bek di angka 35 juta euro. Manchester United menilai harga itu terlalu mahal sehingga mereka ragu untuk memboyongnya. Menurut sejumlah media Italia, Milenkovic sudah memutuskan tidak mau bertahan di Fiorentina. Ia sudah membulatkan tekad untuk pindah ke Inggris pada musim panas nanti. Direktur Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke kembali memberikan lampu hijau jika Jadon Sancho ingin pergi pada musim panas ini. Pemain timnas Inggris terus dikaitkan dengan Manchester United. Liverpool juga disebut-sebut sebagai pelamar. Jadon Sancho masih memiliki kontrak 2 tahun untuk menjalankan karirnya di Borussia Dortmund. Sejak musim lalu, jebolan Manchester City ini diminati oleh Manchester United. Namun transfer itu tak terrealisasi. Penyebabnya Borussia Dortmund pada awal kukuh tak mau melepas sang pemain. Borussia Dortmund akhirnya membandrol Sancho dengan angka yang luar biasa, yakni lebih dari 100 juta pound sterling. Manchester United pun meminta potongan diskon hampir 50% atau setengah harga karena mentok di harga. Hingga saat ini, transfer Jadon Sancho ke Manchester United tak menjadi kenyataan. Manchester United kabarnya pernah memberikan tawaran sebesar 91,3 juta pound sterling, termasuk add-ons. Tawaran itu pun ditolak begitu saja. Jumlah ini naik hampir 100% dari budget awal MU yakni 50 juta pound sterling. Manchester United disebut ingin mendatangkan Sancho dalam proposal senilai 73 juta pound sterling yang dibayar di muka dengan 18,3 juta pound sterling lebih dibayar kemudian hari. Selain membutuhkan bek kanan, bek tengah, dan gelandang bertahan, Ole Gunnar Solskjaer masih ngebet punya pemain sayap kanan baru. Sancho kemungkinan masih masuk kriteria incaran, apalagi jika Borussia Dortmund mau menurunkan harganya. Borussia Dortmund kabarnya telah memotong harga Jadon Sancho untuk transfer musim panas mendatang. Langkah itu dilakukan di Borussia karena mengalami krisis finansial akibat pandemi COVID-19. Borussia Dortmund akan terbuka melepas Jadon Sancho dengan harga 50 juta pound sterling. Jumlah itu hampir setengah dari tuntutan Dortmund pada awal musim lalu, yakni seharga 108 juta pound sterling, yakni 2,7 triliun rupiah. Klub Premier League Manchester United nampaknya tidak mudah melepaskan David De Gea di musim panas nanti. Sang kiper kabarnya kurang laku dijual. The Daily Mail mengklaim bahwa usaha Manchester United untuk menjual David De Gea ini menemui kendala. Pasalnya peminat untuk sang kiper sedikit. Alasan pertama, mengapa David De Gea tidak terlalu laku di pasaran karena performanya yang menurun. Sejak 2 musim terakhir, sang kiper tidak bermain cukup apik di lini pertahanan Manchester United. Bahkan De Gea kerap membuat blunder yang merugikan Setan Merah. Itulah mengapa tim-tim top Eropa merasa De Gea sudah habis dan tidak bisa membuat kontribusi yang besar di tim mereka. Alasan kedua yang paling memberatkan transfer De Gea adalah faktor gaji. Sang kiper saat ini menyandang status pemain dengan gaji termahal di Manchester United. Ia menerima 375.000 pound sterling per pekan di skuad Setan Merah. Kebanyakan klub ogah membayar gaji semahal itu, terutama karena performa David De Gea yang mulai menurun. Jadi saat ini David De Gea sepi tawaran. Manchester United sendiri juga mematok harga yang cukup mahal untuk David De Gea. Sang kiper hanya bisa meninggalkan Manchester United dengan tebusan 50 juta pound sterling. Sebuah angin segar datang bagi Manchester United. Winger incaran mereka Ousmane Dembele diberitakan mulai mempertimbangkan menerima tawaran Setan Merah di musim panas nanti.
Menurut laporan tersebut, alasan Dembele tertarik pindah karena faktor perpanjangan kontraknya di Barcelona. Kontrak sang winger di Camp Nou akan berakhir di tahun 2022 mendatang. Namun sejauh ini proses negosiasi kontrak baru Dembele tidak berjalan mulus. Tawaran yang diberikan Barcelona dilaporkan terlalu rendah, sehingga ia mulai mencari klub baru di musim panas nanti. Namun menurut laporan tersebut mengklaim bahwa Dembele hanyalah opsi B bagi Manchester United di musim panas nanti. Setan Merah dilaporkan akan memprioritaskan transfer Jadon Sancho. Winger Borussia Dortmund itu sudah menjadi idaman MU sejak musim lalu. Namun jika mereka gagal mengamankan jasa Sancho, baru mereka akan beralih ke Ousmane Dembele. Barcelona kabarnya sudah menetapkan harga jual Dembele. Sang winger kabarnya bakal dijual di angka 80 juta euro di musim panas nanti. Sebuah kabar gembira datang bagi Manchester United. Anthony Martial dilaporkan berpotensi pulih dari cedera yang ia alami sebelum musim 2020-2021 berakhir. Menurut laporan tersebut, cedera yang dialami Martial itu terjadi di bagian lututnya. Pada pemeriksaan awal, cedera Martial itu dilaporkan cukup serius. Namun setelah pemeriksaan lanjutan menunjukkan cedera yang dia alami tidak separah dugaan awal. Jadi sang penyerang diyakini bisa pulih lebih cepat daripada yang ia alami. Namun laporan itu tidak menjamin 100% Martial bisa comeback sebelum akhir musim. Karena tim medis MU masih menunggu respon tubuh Martial atas pengobatan yang ia jalani. Namun tim medis MU cukup yakin Martial bisa pulih lebih cepat. Namun mereka sudah menerima instruksi untuk tidak memaksakan pengobatan Martial karena takut cederanya malah makin parah.